semuanya, Pak. Kami boleh, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat pimpinan Sipil Nusa Indonesia dan jajarannya, dan yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Askar MSI, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan Bapak dan rekan-rekan semua dan juga Bapak Ibu, saya Nora, saya akan menjadi moderator di webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Askar MSI, terlebih dahulu izinkan saya akan menyampaikan profil singkat dari beliau, yaitu Bapak Dr. Askar MSI. Beliau lahir di Botowe pada tanggal 22 Juni 1966. Beliau merupakan salah satu akademisi dan aparatur sipil negara yang telah lama berkiprah dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Saat ini, beliau berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan EL Dikti Wilayah 9 Sulawesi Batara. Dalam karir kepegawaian beliau yang dimulai sejak 1 Maret 1991. Beliau aktif mengajar pada berbagai program studi, khususnya pada bidang ilmu manajemen, administrasi publik, dan anti korupsi. 3 bidang yang menjadi fokus pembelajaran dan penelitian beliau. Perjalanan akademik Bapak Askar yaitu ditandai oleh komitmennya terhadap pengembangan integritas, profesionalisme, dan kualitas tata kelola publik. Ketertarikan dan kepakaran beliau dalam bidang anti korupsi menjadikan salah satu akademisi yang aktif menyuarakan pentingnya budaya integritas dan transparansi di lingkungan birokrasi maupun institusi pendidikan. Sebagai peneliti, beliau telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dalam bentuk artikel, kajian, dan laporan penelitian yang berfokus pada isu-isu anti korupsi, manajemen publik, serta peningkatan kinerja organisasi. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam membina generasi muda, mengembangkan keilmuan, dan memperkuat tata kelola sektor publik. Beliau menjadi salah satu sosok yang memberikan pengaruh penting dalam lingkungan akademisi melalui pengajaran penelitian dan pengabdian beliau kepada masyarakat. Jadi setelah menyampaikan profil singkat dari beliau akan menyampaikan webinar kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yaitu berjudul Strategi Manajemen Bisnis. Sebelum kami berikan kepada beliau untuk menyampaikan materi webinar kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami informasikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengaktifkan link Zoom pada siang hari ini sebagai bentuk apresiasi dan juga sebagai apresiasi kepada beliau bahwa beliau telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini dan juga menjadi yang saat sekarang ini apalagi tentang strategi manajemen bisnis begitu. Jadi sangat sayang sekali jika Bapak Ibu dan rekan-rekan melewatkan materi yang sangat luar biasa ini begitu. Dan juga dia setelah nanti beliau menyampaikan materi, nanti juga ada sistem tanya jawab Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan tanya jawab itu kami nanti berikan tiga pertanyaan kami batasi dikarenakan waktu kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya boleh melalui link chat atau raise hand yang ada di fitur HP maupun laptop Bapak Ibu seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum selanjutnya kami dipersilakan kepada Bapak Askar untuk menyampaikan materi webinar kita pada sore hari ini. Dipersilakan Bapak. Iya, terima kasih banyak Mbak Nora. Alhamdulillah bisa ketemu lewat Zoom ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu langsung ya. Amin Bapak, siap Bapak. Oke, ini peserta yang terdaftar ya seratusan ya.
Ya, yang Iya Bapak. bergabung dalam Zoom ini sudah 60-an ya. Iya Mudah-mudahan betul. bergabung lagi tidak lama lagi ya. Masalahnya di Indonesia Tengah ini sudah jam jam 3 nih Mbak Nora ya. Oh iya. Ya, Oh di sini masih jam iya. 2 sih Pak. Oh, jangan dulu ya, di Indonesia Iya, Barat ya. iya Oke, betul. saya screenshot dulu ya. Boleh ya Nah, Pak. oke, sudah kelihatan ya. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, Mbak Nora ya. Kita Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, suatu kehormatan tentunya bagi saya atas kesempatan yang diberikan oleh penulis hemat Indonesia untuk menjadi pemateri pada seminar nasional ini yang sangat bagus sekali acaranya ya. Dan tentunya uh, ya ini adalah satu kesempatan untuk kita berbagi ya, saling memberi dan menerima tentunya ya. Ya, ah juga tidak lupa saya sapa ada beberapa saya lihat nama tadi adalah rekan-rekan dosen ya. Tentunya ini apa keterlibatan bila juga ikut dalam sesi webinar ya, webinar pada kesempatan ini. Dan juga ya anandaku semua para mahasiswa ini masih saya lihat tadi di data-data yang saya lihat ini yang sudah bergabung, saya sudah cek satu persatu ya, ada dari jurusan manajemen, administrasi, ekonomi, ekonomi pembangunan, ya, ada juga dari PTS lain saya lihat juga ya. Nah, ada juga dari ini teknik tambang ya di Fakultas Tambang ini bos. Oke, saya kira tidak perlu lagi saya perkenalkan diri. Apa yang disampaikan oleh Mbak Nora tadi sudah lengkap sekali ya. Cuma mungkin saya perlu perkenalkan itu Boto ya, tempat lahir saya itu Kabupaten Baru ya, Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi apa anak daerah ini Mbak Nora. ya Pak. Enak deh. Oke, ya sebelum kita masuk pada materi ya kita menyamakan dulu persepsi tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu strategi manajemen bisnis, ya, bahwa organisasi bisnis itu yang kita maksud di sini adalah perusahaan yang bermotif keuntungan atau profit oriented, ya, sehingga arah pembicaraan kita nantinya adalah bagaimana perusahaan ya atau bisnis itu dapat memperoleh atau dapat meraih tujuannya ya. Nah, saya masuk pada materi kita. Mengapa perlu ada strategi manajemen? Ya,
Tentunya ini adalah suatu suatu tantangan bagi kita, ya, terutama di kita orang manajemen, bahwa sumber daya yang tersedia atau yang dimiliki oleh organisasi itu senantiasa terbatas, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik, ya, untuk operasional bisnis itu. Mengapa? Karena dengan memanage sumber daya yang terbatas itu, tentunya diharapkan ada efisiensi, ya, untuk kita memperoleh hasil yang optimal. Nah, diperlukan metode atau cara untuk bagaimana memanage sumber daya yang terbatas itu, sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik. Lahirnya bisnis itu tidak lain karena ada permintaan, ada demand, ya, di mana kebutuhan masyarakat perlu disiapkan alat-alat pemenuhan kebutuhan itu. Dan ini merupakan tanggung jawab dari bisnis untuk bisa mensuplai, ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan konsumen untuk pemenuhan kebut, kebutuhan hidup itu, ya. Nah, sehingga kita perlu strategi, apa langkah-langkah yang perlu, apa yang harus kita lakukan dalam strategi itu. Bahwa dalam manajemen strategi, yang perlu kita lakukan adalah membuat rumusan. Rumusan apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena strategi itu adalah aktivitas yang akan datang. Nah, tentunya kita akan memilih beberapa alternatif dari pilihan-pilihan strategi. Nanti akan kita uraikan secara lengkap. Selanjutnya, strategi yang menjadi pilihan itu tentunya lah perlu ada penerapan. Karena, ya, keberhasilan strategi untuk mengantar pencapaian tujuan adalah pada waktu penerapan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu ada pengawasan supaya betul-betul bisa terlaksana. Ya, ini sama dengan manajemen function, fungsi manajemen. Ya, ada planning, organizing, directing, coordinating, controlling, sampai pada evaluatingnya. Ya, tidak lain apa? Senantiasa mengarah kepada tujuan. Arah bisnis adalah pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Karena bisnis adalah organisasi di mana keterlibatan orang tentunya banyak, ya, atau macam yang mempunyai potensi masing-masing, ya, dalam pengembangan bisnis itu. Jadi saya sering katakan bahwa siapapun orangnya dalam bisnis yang terlibat dalam operasional bisnis, ya, pasti ada kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Mulai dari cleaning service yang paling rendah pun sampai top manager, ya, punya andil masing-masing sesuai dengan profesi, bidang keahlian, dan job description yang ada pada mereka. Nah, sehingga apa? Sehingga kita menyadari bahwa manajemen strategi itu adalah panduan bagi perusahaan untuk pencapaian target.
Jadi dia merupakan suatu pedoman kerja agar apa yang kita rencanakan sebelumnya itu dapat terrealisasi dengan baik. Ya, tentunya target yang kita capai tersebut adalah merupakan value, nilai. Sesuatu yang bernilai adalah karena ada ya harga di situ. Nah, dalam proses perubahan input, proses output dan outcome di situ ada nilai-nilai ya dalam aktivitas bisnis ya. Jadi aktivitas bisnis adalah bagaimana menghasilkan produk ya. Produk yang dihasilkan hanya dua ya, barang atau jasa. Semua bisnis yang ada pasti ya orientasi pada pasar, market oriented. Mengapa? Karena penghasilan sebagai suatu feedback dari aktivitas bisnis adalah bersumber dari pendapatannya, income-nya, ya. Nah, karena dari income itu yang akan mengantar perusahaan untuk memperoleh profit, keuntungan, ya. Apabila harga pokoknya lebih rendah dibandingkan dengan harga jualnya. Dan ini merupakan suatu tanggung jawab sosial, tanggung jawab bisnis itu dalam penyediaan kebutuhan yang yang merupakan ya, kebutuhan hidup masyarakat. Ya, nah sehingga bang, sehingga strategi manajemen strategi bisnis adalah keputusan yang harus diambil oleh manajemen. Tingkatan manajemen itu tugas utamanya adalah mengambil keputusan-keputusan strategis untuk mengantar perusahaan pada keputusan pengambilan pencapaian tujuan yang umum, tujuan yang lebih besar, ya. Dan ini tentunya strategi pilihan yang merupakan keputusan dari manajemen, ya tentunya harus diaplikasikan oleh seluruh anggota atau tim kerja dalam organisasi. Sehingga apa? Sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dan arah untuk merealisasikan visi misi perusahaan ke depan yang senantiasa menjadi pedoman ya kerja dari bisnis itu senantiasa terarah ke sana. Apa keuntungan dari manajemen strategi? Dengan manajemen strategi, ini akan memberikan keunggulan kompetitif. Tidak ada bisnis sekarang yang tanpa kompetitor. Dengan strategi yang gitu, sebagai suatu langkah yang diambil atau keputusan yang diambil oleh manajemen, maka yang pertama adalah bahwa strategi ini dapat menjadi keunggulan. Apa bentuk keunggulan dari uh, bisnis itu yang merupakan strategi pilihan? Yang pertama adalah unggul dari segi kuantitas. Kecukupan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Yang kedua adalah unggul dari segi kualitas. Ya.
Artinya, ya tentunya di samping kuantitas, kualitas juga harus menjadi prioritas. Karena produk yang berkualitas akan menjadi dambaan bagi konsumen. Apalagi yang ketiga adalah unggul dari segi price, harga. Jadi idealnya adalah ya harga murah dan kualitas yang baik. Ya, ini memang yang susah, ya. Ya, yang banyak kita lihat harga 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 mahal kan ya itu dan berkualitas, ya. Nah, yang kedua adalah untuk menjaga pencapaian tujuan. Strategi adalah pedoman arah kita untuk memberikan arah kita untuk bekerja, memberikan arah bagi karyawan untuk menyatukan ya aktivitasnya dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang ingin dicapai, tujuan perusahaan, organisasi dengan tercapai dengan sendirinya, maka tujuan para karyawan juga tercapai. Karena ya tentunya akan mendapatkan ya, kompensasi atas keberhasilan dalam pencapaian tujuan itu tentunya. Tapi kalau tujuan gagal, ya tidak menutup kemungkinan ya kepentingan pribadi juga tidak tercapai. Ya, yang ketiga adalah dengan strategi itu akan membantu performa perusahaan. Orang senantiasa mencari sesuatu produk yang dia sudah kenal dari segi kualitasnya yang baik dan bagi menengah ke bawah ya keterjangkauan harga ya seperti itu. Kenapa dengan performa yang baik maka orang senantiasa ya mencari barang-barang itu dan malah ya malah ada orang mengkonotasikan semua produk yang sejenis dengan satu merek misalnya ya misalnya orang membeli air kemasan misalnya ya mungkin bukan saya dia akan mencari merek X karena dia sudah kenal dengan merek X itu ya tetapi yang ada mungkin bukan air mineral itu bukan merek X itu tapi yang dia sebut adalah merek X itu bisa saja ya begitu pula ya ada contoh lain lagi ya mie instan misalnya mungkin orang mencari mie instan ya langsung menyebut merek tertentu dan kemungkinannya ya kemungkinannya ya kalau dia tidak dapat merek itu mungkin beralih ke yang lain misalnya tapi dia sudah familiar dengan merek itu perlunya ya yang keempat adalah menciptakan tim yang kompak tidak ada keberhasilan organisasi bisnis tanpa kekompakan tim bagian administrasi dan keuangan misalnya harus mampu menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk operasional produksi. Bagian produksi akan memproduksi barang, akan mengolah barang dari bahan baku menjadi barang jadi, misalnya kalau dia industri. Ya, itu berdasarkan kemampuan finansial untuk mendanai itu sesuai dengan daya dan kemampuan dari fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Bagian produksi menghasilkan barang dan jasa ini juga tergantung kepada bagian pemasaran. Bagian pemasaran tidak mampu memasarkan produk-produk tanpa ada jaminan dari bagian produk
bagian produksi untuk menghasilkan produk yang baik, berkualitas, jumlah yang tepat, jumlah yang sesuai dan sebagainya, ya, sehingga ya bagian pemasaran dapat menawarkan, ya. Kenapa? Ya karena di pasar pasti tercipta transaksi apabila terjadi kesepakatan antara demand dan supply, ya. Yang mempertemukan itu adalah harga, ya, dan kecocokan lainnya, ya, kesepakatan lainnya, ya, seperti itu. Nah, tentunya ini diharapkan supaya apa yang direncanakan bagian pemasaran betul-betul dapat terrealisasi. Jadi harus merupakan satu tim karena bagian pemasaran juga kan mendapatkan, ya, omset dari transaksi-transaksi yang sangat dibutuhkan di bagian administrasi dan keuangan untuk berputar selanjutnya lagi. Yang berikutnya adalah dengan manajemen strategi menciptakan tren, ya, yang lebih baik. Dinamika perusahaan akan berkembang dengan baik. Ya, core bisnis akan lebih besar lagi. Ya, tentunya dengan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, sehingga strategi itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Banyak kita lihat supermarket di Makassar tutup, ya, dengan sistem pemasaran yang mereka pertahankan. Ya, ya, apalagi dengan digitalisasi, ya, e-commerce sekarang ya yang merajalela, ya. Nah, akhirnya apa? Terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan pasar. Nah, inilah yang perlu diamati oleh manajemen dalam menetapkan strategi-strategi. Nah, bagaimana kita menentukan strategi itu sebagai suatu proses, ya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah environmental scanning. Amati lingkungan bisnis Anda, ya. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Apa itu? Tentunya ada faktor secara internal, ada faktor secara eksternal. Faktor internal, ya, faktor internal itu adalah apa yang menjadi keunggulan-keunggulan, nilai positif yang ada dalam organisasi, yang merupakan kekuatan-kekuatan organisasi itu untuk bisa dimanfaatkan dalam pengembangan organisasi bisnis. Tapi jangan lupa, sebaik-baik bisnis, di samping kekuatan, ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki, pasti juga ada kelemahan-kelemahan, walaupun mungkin kecil, kalau memang dia adalah mempunyai kekuatan yang besar. Ini juga perlu diantisipasi, karena kelemahan ini adalah faktor penghambat dari aktivitas bisnis dalam proses pencapaian tujuannya. Ya, ini adalah faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Ya, tentunya adalah peluang-peluang yang bisa ditangkap, ya, melalui informasi-informasi, ya, ya, opportunity-nya, ya, karena bisa saja, ya, keberhasilan bisnis itu karena kemampuan dia mengelola peluang-peluang itu dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, ya, sehingga dia bisa mencapai tujuan dengan baik. Tapi ingat juga bahwa
Di samping ada peluang-peluang yang kita hadapi, ya pasti ada ancaman-ancaman yang merupakan faktor eksternal yang bisa menjadi pengganggu aktivitas bisnis. Ya ini yang sering kita gunakan dengan menganalisis SWOT. SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ya, kalau mau lengkapnya, karena tidak jelas ya, waktu, ya silakan baca buku saya yang baru-baru diterbitkan oleh penulis Hemat Indonesia. Nanti hubungi penulis Hemat Indonesia. Di situ lengkap ya, di uraian-uraiannya. Yang kedua, tahap yang kedua, tangga kedua adalah ya kita menetapkan ya formula strategi, strategi formulation. Ya, bagaimana apa yang terbaik, strategi apa dari beberapa pilihan-pilihan yang ada dengan melakukan analisis-analisis. Apakah kita memanfaatkan analisis SO, Strength Opportunity, ya, atau memanfaatkan ya ST misalnya ya, itu tergantung dari analisis yang kita lakukan berdasarkan data-data yang menjadi input kita, yang kita peroleh dari analisis faktor internal dan faktor eksternal. Ya, sehingga formulasi-formulasi itu ada, tapi kita tentunya ya namanya pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Ya, nah, yang terbaik apakah sudah pasti? Ya tentunya perlu pembuktian. Ya, perlu pembuktian. Makanya tangga yang ketiga adalah strategi implementasi. Ya, pembuktiannya adalah ya implementasikan pilihan itu yang dianggap benar, yang dianggap baik untuk kita terapkan. Ya, supaya kita bisa membuktikan apakah betul strategi ini yang terbaik yang bisa mengantar dalam pencapaian tujuan perusahaan. Ya, nah setelah itu ya lakukan evaluasi, ya strategi evaluasi. Mengapa harus evaluasi? Ya, ya perlu kita lakukan audit terhadap apa-apa yang menjadi ya bagian-bagian esensial dalam penerapan strategi itu. Dan ini akan menjadi feedback bagi manajemen dalam melakukan perbaikan-perbaikan apabila dianggap perlu dan bisa melakukan pemantapan-pemantapan apabila hal itu sudah dianggap baik. Kenapa? Ingat ya, perubahan senantiasa ada setiap saat. Ya, oke. Ya. Nah, bagaimana kita melihat satu uh, aktivitas daripada manajemen strategi? Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya definisikan apa yang menjadi visi, misi, dan nilai dari organisasi itu. Ya, kita harus dulu satu konsep keluar dari apa namanya satu konsep dalam organisasi tentang pemahaman tentang visi, misi, dan nilai yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis itu. Ya, kenapa? Karena arah kita adalah pencapaian visi organisasi, ya, menjadi unggul ya di tahun 2030
30, ya misalnya di bidang produksi makanan, makanan apa ya misalnya. Nah, arahnya ke situ ya, bahwa ya kita menginginkan suatu suatu nilai ya yang bisa mengantar kita dalam pencapaian visi, dan ini harus menjadi suatu kesepakatan bersama ya, dalam organisasi, terutama dalam jenjang manajemen. Ya, karena manajemenlah yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dalam penerapan strategi itu, strategi pilihan. Yang kedua adalah ya, tentunya kita perlu analisis environmentalnya, lingkungannya. Kenali lingkungan itu, di mana Anda berada, ya. Apa yang bisa menyebabkan kita sukses dengan lingkungan itu? Dan apa yang bisa menyebabkan kita gagal dengan lingkungan itu? Dukungan apa yang bisa kita manfaatkan dengan lingkungan yang ada? Ya, dan itu yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan lingkungan. Ya, ini perlu. Ya, selanjutnya tetapkan goalsnya dengan objektifnya. Ya, tujuan dan sasaran dari bisnis itu yang sifatnya short term, jangka pendek, ya, satu periode misalnya, ya, atau ada tahapan-tahapannya, apakah periode bulan, ya, paling jauh adalah periode tahunan. Ini harus kita buat, ya, karena ya pencapaian tujuan dan sasaran, nah inilah yang menyebabkan perusahaan bisa eksis, bertahan, ya, kontinuitas perusahaan, keberlanjutan perusahaan dapat terjadi, ya. Nah, selanjutnya ya tentunya adalah kita melakukan identifikasi strategi dari beberapa alternatif yang ada, ya. Jadi dengan memperhitungkan faktor visinya, lingkungannya, tujuan yang ingin dicapai, maka tetapkan ya apa namanya ya identifikasi alternatif-alternatif itu, ya, sehingga ya kita bisa menetapkan strategi yang ya memilih choice, ya. Kenapa? Karena harus ada pilihan. Dari pilihan itu ya kita tentunya ya lakukan dalam seksi actionnya, ya, laksanakan. Nah, keberhasilan strategi pilihan dalam implementasinya adalah didukung full oleh kemampuan manajemen untuk melakukan komunikasi, baik secara vertikal maupun atau lebih-lebih lagi saya katakan secara horizontal. Ya, karena yang mau bekerja adalah orang bawah, ya, sehingga ide-ide manajemen itu betul-betul tersampaikan ke, maka harus dikomunikasikan dengan baik. Bagaimana siklus dari strategic management? Yang pertama adalah senantiasa memang diawali dengan analisis. Ya, itu tadi analisis lingkungan, internal dan eksternal. Ya. Nah, tentunya dengan analisis ini ya kita sudah bisa data-data yang kita olah, yang kita analisis melahirkan suatu rambu-rambu. Rambu-rambu apa ya? Tentunya untuk penyusunan perencanaan, planning.
Ya, planning adalah apa yang akan kita lakukan ke depan, ya, dengan berbagai tahapan-tahapan, ya. Nah, setelah planning ya, planning itu akan bermanfaat kalau kita eksekusi, ya. Dan selanjutnya tidak pernah lepas dari monitoring. Oke. Nah, bagaimana proses manajemen strategis itu? Yang pertama adalah penyelarasan sumber daya. Di awal tadi saya sudah antar bahwa tidak ada bisnis yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah full full apa capacity sumber daya. Tidak ada. Sumber daya apa saja, ya? Bisa sumber daya alamnya yang terbatas, bisa sumber daya manusianya yang terbatas, bisa sumber daya finansialnya, modal keuangannya yang terbatas, bisa juga sumber daya waktu yang terbatas, bisa juga sumber daya sarana dan prasarana, ya, infrastruktur yang terbatas, bisa saja metode yang terbatas, keahlian, keterampilan, ya, bisa saja yang terbatas adalah informasi, ya, peluang. Nah, ini perlunya manajemen. Tugas manajemen yang utama adalah bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas ini untuk bisa memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya itu dalam pencapaian hasil yang seoptimal mungkin. Ya, jadi itu daripada manajemen sendiri adalah mengelola sumber daya, ya, dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen, ya. Nah itu. Yang kedua adalah mengantisipasi dan merespon perubahan lingkungan. Nah ini, ya, lingkungan senantiasa berubah, ya. Kenapa? Karena mekanisme kehidupan senantiasa berubah, ya, begitu cepatnya, sehingga perilaku pasar, perilaku konsumen juga mengalami perubahan dengan perubahan lingkungan itu, ya kan? Yang biasanya sering belanja di supermarket, akhirnya belanjanya di rumah saja, akhirnya supermarketnya sepi, ya. Nah, ini yang memang menjadi suatu tantangan bagi pebisnis, bagaimana bisa merespon perubahan lingkungan itu dan bisa unggul menangani perubahan lingkungan. Yang ketiga adalah identifikasi dan manfaatkan peluang. Ada yang menyatakan peluang itu tidak terdokali, ya kan gitu ya. Artinya apa? Bahwa manajemen organisasi, manajemen bisnis harus betul-betul mengoptimalkan, ya, peluang-peluang yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki sebagai suatu kekuatan untuk meraih meraih peluang itu. Jadi disinilah peran manajemen sangat penting sekali. Bagaimana kelebihan sumber daya yang satu bisa menutupi kekurangan sumber daya yang lain. Dengan cara apa ya? Manfaatkan peluang-peluang itu. Ya. Yang keempat adalah proses yang keempat adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Ini selalu ada. Koordinasikan antara satu bagian dengan bagian lain. Manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu melakukan koordinasi dan komunikasi.
karena tidak ada keberhasilan tanpa campur tangan pihak lain. Ya, kita tidak bisa seorang manajer ya, ini tidak bisa menganggap diri kita seperti kita yang paling benar. Ya, saya 9 tahun memimpin perguruan tinggi, ya, memimpin perguruan tinggi saya butuh bantuan dari staf-staf saya. Saya butuh bantuan wakil-wakil rektor saya, ya, wakil-wakil ketua, ya. Kenapa? Karena kita tidak menganggap bahwa kita apa ya super, ya kita punya keterbatasan, sehingga koordinasi harus dilakukan. Walaupun nantinya keputusan terakhir ada di tangan pimpinan puncak, ya seperti itu, ya. Yang terakhir adalah tentunya meningkatkan kinerja dan daya saing. Bahwa proses strategi kita harus memperlihatkan suatu kinerja dan daya saing. Bagaimana itu ukurannya? Ya tentunya adalah adanya perubahan nilai. Ya, perubahan nilai dari satu periode ke periode yang lain. Ya, adanya perubahan-perubahan ke arah lebih baik yang dilakukan berdasarkan strategi-strategi pilihan. Manajer tanggung jawab utamanya adalah mengambil keputusan strategis. Ya, tingkatan manajer yang ada, lini, middle, dan top manager, tugas utamanya adalah mengambil keputusan. Sehingga dituntut apa? Keterampilan manajemen yang efektif, yang bisa tepat dalam penentuan strategi. Berikutnya yang kedua, bahwa keterampilan itu memang harus didukung dengan pengetahuan, pengalaman, dan intuisi. Ya, jadi pengetahuan tentunya perlu ada, ya. Pengalaman juga ada berdasarkan historis, ya, data-data historis yang kita jadikan sebagai suatu acuan untuk melakukan perbaikan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah adanya intuisi, ya, daya imajinasi kita, ya, kan gitu. Sampai saya sering katakan, ya, gunakan panca indera keenamnya untuk meneropong apa kemungkinan-kemungkinan yang terbaik, ya, dan bisa kita jadikan suatu apa, ya, antisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, ya. Jadi perlu ada intuisi, ya. Yang ketiga adalah manajemen harus fokus pada, ya, bagaimana arah bisnis jangka menengah hingga pada jangka panjang, yaitu terbentuknya visi dan misi melalui pencapaian tujuan. Karena tidak mungkin visi misi tercapai tanpa pencapaian tujuan. Ya. Yang keempat adalah pengambilan keputusan strategis mempunyai dampak signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Ya, nyata, ya, ada perubahan yang nyata atas kepercayaan owner atau kepercayaan pemilik perusahaan, ya, terhadap manajemen. Ya, tentunya keberhasilan seorang manajemen yang pertama diukur adalah mampukah dia memperoleh keuntungan. Karena pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan adalah mereka yang menuntut adanya, ya,
ya return on investment, ya dia mengharapkan itu bagaimana pengembalian investasi yang dia tanam, ya ya untuk menambah kekayaan perusahaan, ya ya sampai kekayaan pribadinya misalnya kan gitu, ya kan gitu. Ukurannya itu bahwa dia berinvestasi tentunya mengharapkan imbalan atas investasi itu. Tidak ada orang berinvestasi untuk rugi, dan tidak ada, ya tidak ada, dan semua mau berinvestasi karena mau untung, ya dibebankan kepada siapa tanggung jawab itu? Pasti kepada manajemen. Oke, ya iya. Ya, saya kira peserta seminar ini, ya webinar ini sudah apa ya? Mungkin sudah ada yang melakoni semua, ya. Nah, kenapa kita harus mengambil keputusan? Ya, apa manfaatnya? Ya, tentunya dengan keputusan strategis itu, tentunya menjadi panduan dalam proses aktivitas organisasi, sehingga kita tidak apa ya, tidak masa tiba akan ya mengurangi stres seperti gambar di sebelah ini, ya sehingga diperlukan adanya kolaborasi tim kerja, ya karena manajemen berhasil karena adanya orang lain yang bekerja, ya yang kedua adalah yaitu bagaimana menghubungkan keputusan jangka pendek dan jangka menengah dengan konsekuensi jangka panjang, ya artinya Pak, keberhasilan pada jenjang-jenjang tujuan organisasi itu harus dilewati, ya karena tidak mungkin jangka menengah tercapai tanpa tercapainya jangka pendek, tidak mungkin jangka panjang tercapai tanpa melewati keberhasilan jangka menengah, ya perlu. Iya, makanya kita berangkat dari yang memang yang real berdasarkan tahapan-tahapan itu, ya. Nah, sehingga apa? Ya, kita berharap bahwa ketepatan keberhasilan itu sesuai dengan ya sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Apa target-target kita yang ingin dicapai? Nah, ini perlu, ya. Yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana keputusan itu betul-betul merupakan ya kolaboratif, ya dan inovatif dari berbagai ya keahlian-keahlian dalam sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu. Dan ini harus menjadi suatu arah langkah bersama. Masalah-masalah pasti ada. Tidak ada tidak ada tanpa masalah. Tetapi keberhasilan manajemen adalah menghasilkan solusi-solusi terhadap masalah itu, sehingga ya ya masalah bisa terpecahkan dan munculnya masalah baru, ya cari lagi solusi lain. Oke, yang terakhir mungkin ya. Ya, tadi terakhir adalah perlu pengawasan. Nah, pengawasan dilakukan bisa dalam bentuk ya strategi audit, ya. Ya, kenapa? Karena ya harus melakukan ya pemeriksaan secara detail, ya. Auditor harus tahu apa yang dikerjakan dan auditan harus tahu apa yang akan diaudit oleh tim auditor, ya sehingga ya bisa
menjadi satu kesepakatan bersama, ya, yang mana yang mau diperiksa, apa yang mau diperiksa, ini ya itu harus. Nah, itu tidak lain adalah Key Performance Indicator, biasa disingkat dengan KPI. Itulah standar audit, ya, dalam melakukan penilaian. Ya, selanjutnya tujuan juga harus menjadi satu kesepakatan. Ya, apa yang menjadi tujuan oleh manajemen itu juga ya yang menjadi standar pencapaian tujuan oleh auditor. Ya, kalau bisa dengan era sekarang ya dengan era digitalisasi, kembangkan sistem basic KPI ya sebagai satu pendekatan yang memungkinkan bisa ya di Boswa itu ada namanya uh, HRS apa harus ya apa istilahnya itu di Boswa. Itu evaluasi kinerja karyawan ya untuk karyawan ya untuk kinerja. Itu satu adalah sistem aplikasi yang kita apa menjadi apa penilaian terhadap kinerja. Ya, lebih bagus kalau ada itu. Yang berikutnya adalah ya bahwa dalam audit kita tidak boleh mengada-ada. Ya, kita harus ada bukti otentik sebagai suatu temuan yang bisa dijadikan sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan atau bisa dijadikan sebagai masukan bagi manajer untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Harus ada bukti, ya. Iya, ya. Saya 3 tahun menjadi auditor independen EDB untuk bantuan Madrasah Education Development, ya dari Bank Pembangunan Asia. Ya di situ kita melakukan audit ya tentunya yang kita cari adalah pembuktian-pembuktian atas realisasi bantuan-bantuan terhadap madrasah-madrasah. Ya mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah itu dulu ya. Itu proyeknya tahun 2009 sampai 2012 ya itu waktu ya. Si muda waktu itu ya. Iya, tapi tidak dilanjutkan oleh EDB karena banyak temuan-temuan yang memang yang dinyatakan gagal proyek itu. Oke, terus jangan lupa itu lagi tadi bahwa keberhasilan ini semua strategi pilihan apapun yang dipilih oleh manajer harus dikomunikasikan. Ya, keberhasilan manajemen karena mampu mengkomunikasikan ya strategi pilihan yang diambil. Saya kira ini sebagai pengantar untuk kita berdiskusi ya. Mungkin ada sesuatu nanti yang perlu kita apa diskusikan bisa melalui moderator. Oke, saya kembalikan kepada moderator Mbak Nora. Ya, Ya, silakan Pak. diambil alih. Ya, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Masya Allah, beliau sudah menjelaskan sangat detail ya tentang materi kita pada sore hari ini. Jadi sangat sayang sekali begitu jika seandainya rekan-rekan mungkin yang apa namanya yang masih minim mungkin bertanya atau bagaimana. Apalagi pertanyaan apa jawaban beliau tadi itu sudah sangat-sangat banyak sekali dan sangat relevan dengan keadaan kita saat ini begitu. Jadi sebelum kami ajukan proses tanya jawab, sebelumnya kami ingin konfirmasikan bahwa kami akan mengirimkan link absensi nanti melalui via chat. Jadi dimohonkan kepada rekan-rekan yang belum mungkin masuk Zoom atau bagaimana dipersilakan untuk masuk Zoom agar kita bisa mengisi link absensi seperti itu. Baik, selanjutnya kami juga akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Catur yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan silakan Bapak. Terima kasih. Suara saya didengar, Mbak Nora. Terdengar Bapak. Baik, terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kurang kedengaran. Suara Agak saya ini terdengar. Suara saya dengar, Bapak, Ibu. Halo. Pak Catur ya? kurang terdengar. Ya, boleh dibantu suaranya agak dikeraskan lagi, Pak. Baik, Suaranya sedikit Pak Catur. baik. Terima kasih, Bapak. Suara saya sudah cukup terdengar, Bapak. Oke. Halo. Ya, baik.
Jadi Bapak terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya. Nama saya Catur Septiawan dari Universitas Indonesia Maju Pak Lenteng Agung, Jakarta. Nah, kebetulan saya ini newbie Pak dari Sekretaris Universitas. Universitas Indonesia Maju dari 2022 berdiri sekarang 2025. Jadi baru 3 tahun. Nah, saya mau belajar dari Bapak yang sudah 9 tahun pengalaman tadi, jadi sangat mahal sekali. Dan tadi ditambah dengan 3 tahun sebagai auditor. Tentu pengalaman ini yang sangat mahal tidak boleh dilewatkan. Jadi pertanyaannya Bapak, di dalam memimpin organisasi itu memang ada kaitannya dengan Renstra. Tapi sekarang permintaannya adalah lebih dari Renstra, tapi berkaitan dengan integrasi Pak, dengan manajemen resiko. Nah, kaitannya dengan manajemen risiko itu implikasinya adalah bukan hanya KPI, tapi ada juga namanya Key Risk Indicator. Nah, bagaimana sih Pak implementasi Renstra berbasis kepada manajemen risiko? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak, supaya kami punya model bayangan mengintegrasikan antara manajemen strategi dengan manajemen risiko. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Catur. Boleh langsung dijawab oleh Bapak Askar. Silakan, Bapak. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya. Ya, jadi Pak Catur ini melihat hubungan antara manajemen risiko dengan manajemen strategi ya. Ya, Ya, memang dua hal yang berkaitan ya. Kenapa? Karena ya aktivitas kita senantiasa dibayang-bayangi oleh risiko. Ya, kenapa? Karena kita mau selalu yang berhasil sukses. Tapi senantiasa kan ada masalah-masalah yang bisa kita hadapi. Ya, nah kemampuan dari seorang manajer adalah bagaimana dia bisa mengatasi masalah-masalah itu dengan baik, menghasilkan solusi-solusi atas masalah-masalah itu sehingga ada alternatif untuk apa namanya ada pilihan strategi yang bisa diambil untuk memecahkan masalah itu ya, kita tidak bisa lari dari risiko. Misalnya persaingan persaingan adalah ya suatu kondisi yang mana ya kita harus hadapi di pasar ya. Nah, resiko kita ya mungkin ya yang kita hadapi adalah ya gagal dalam pasar itu. Nah, tentunya kita mungkin perlu strategi-strategi lain supaya strategi yang kita sudah terapkan tadi dianggap tidak sukses atau gagal, ya kita beralih kepada strategi lain. Jadi kita tidak bisa ya kaku dalam menerapkan strategi atau menetapkan suatu strategi. Ya, jadi perubahan-perubahan keadaan atau lingkungan itu bisa menyebabkan ya kita melakukan perubahan strategi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi risiko itu? Ya, nah seorang manajemen yang baik adalah ya bagaimana tidak terjadi risiko berikutnya dengan hal yang sama. Ya, jadi jangan kita masuk kepada lubang yang sama, ya risiko yang sama untuk masa yang akan, kalau itu adalah suatu risiko yang menyebabkan kita gagal. Ya, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, di mana perbaikan-perbaikan itu? Maka lihatlah posisi, ya, faktor-faktor yang berpengaruh tadi. Ya, kan ada faktor yang menentukan keberhasilan organisasi. Baik itu adalah internal maupun itu adalah eksternal. Nah, kalau faktor internalnya itu berada di bawah kendali manajemen. Tapi kalau faktor eksternalnya itu ya berada di luar. Tapi perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, terus perlunya penyesuaian-penyesuaian. Makanya ya kolaborasi antar antar apa namanya
antar bagian dalam organisasi perlu kita lakukan. Ya, jangan kita malu bertanya karena kita juga seorang manajer misalnya tidak tahu semuanya, ya, dan mungkin ada yang luput dari pengamatan kita, ya, yang luput dari pengamatan kita. Nah, ini yang menjadi masalah kalau bawahan menutup-nutupi, ya, kegagalan-kegagalan itu, ya, kegagalan-kegagalan itu. Intinya adalah keberhasilan seorang manajer adalah dapat membawa perubahan ke arah lebih baik. Ya, saya tertantang dulu memimpin perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi yang saya pimpin adalah sekolah tinggi pertamanya. Ya, saya ketuanya. Saya tertantang. Ya, kenapa? Karena ya apa ya sedikit bermasalah dan sebagainya. Ya, jumlah mahasiswa pada waktu itu 400-an. Ya, yang aktif hanya 300-an lebih. Ya, nah saya tertantang. Saya sampaikan kepada ketua yayasan bahwa saya mau menjadi pimpinan di sini dengan ketentuan bahwa orang-orang yang mendampingi saya tidak ambil dari luar. Saya mau ambil dari dalam. Karena yang tahu masalah pasti orang dalam. Ya, pasti orang dalam. Makanya yang saya berdayakan sebagai wakil-wakil saya adalah orang-orang dalam. Karena ini yang saya akan temani bekerja. Dan alhamdulillah ya bisa berubah, ya, jumlah mahasiswa bertambah dari sekolah tinggi menjadi universitas. Oke, seperti itu, Pak ya. Ya, Iya. kasih Nah, kalau Bapak. sebagai auditor tadi, memang karena itu kan ditugaskan oleh EDB ya. Ya, proyek ya, proyek waktu itu ya. Iya. Oke, saya kira itu Ibu. Mudah-mudahan karena kecil sekali suaranya Pak Catur. Ya, Pak Catur ya, mohon maaf kalau tidak pas Ya, ya. ya. Terima kasih Pak. Baik, eh, baik. Terima kasih Bapak Askar atas jawaban beliau. Eh, dan baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari chat langsung ya Pak. Selamat sore Pak, saya mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Kosowa Makassar. Saya mohon Wah, advice-nya terkait LBF dengan market based view Pak. Boleh dibantu dijawab langsung Pak? apa Pak? Ulangi Ibu. Yang Mbak Nora. Pertanyaan beliau, mohon advice-nya terkait RBF dengan market based view. Oh, Ya. oke. Ya tentunya ya ini mungkin masih selesai di 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 pasca Bosua ya. 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 Nah, namanya siapa Mbak Nora? Nama beliau Syahriani Pak, nama beliau. Di sini nama beliau Syahriani. Saryani ya, oke. Ya. Nah, saya kira bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, jadi ya keunggulan keunggulan satu strategi adalah terutama bisnis adalah mampunya untuk menang dalam persaingan. Ya, dan itu arahnya adalah kemampuan untuk menjual produk di pasar dengan berbagai ya cara atau metode pemasaran yang efektif. Ya, nah sekarang terjadi itu tadi saya jelaskan terjadi pergeseran pasar. Ya, di mana sekarang adalah e-commerce yang lebih apa ya sudah masuk di rumah-rumah kita dan inilah yang menjadi suatu suatu tuntutan bagi pelaku bisnis bahwa ya bahwa ya bagaimana dia bisa menyelesaikan diri dengan lingkungannya terutama ya kemajuan era digitalisasi ya yang bisa memudahkan transaksi yang bisa memudahkan transfer barang dari produsen ke konsumen ya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain kecuali menjual produk untuk menghasilkan income. Tidak ada. Dan tidak ada jalan lain memperoleh profit sebagai tujuan daripada aktivitas bisnis ya kecuali dengan cara menjual untuk mendapatkan income tadi. Ya, saya kira itu Bu Nora ya Mbak Nora kita kasih yang lain lagi kalau ada. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, kami ini satu lagi kami batasi, mohon maaf ya Pak ya, karena ini apa terbatas oleh waktu, jadi kami hanya membatasi 3 pertanyaan. Baik, terakhir siapa yang raise hand tadi Bapak La Aji. Silakan Bapak La Aji untuk Ya, lah pertanyaannya Aji. Bapak. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan untuk
oleh saya. Perkenalkan, nama saya Laji dari Universitas Posowa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Jadi pertanyaan saya untuk eh, pemateri terkait kegagalan. Jadi kegagalan strategi bisnis ini lebih disebabkan oleh kesalahan perencanaan atau dalam praktiknya mana yang lebih berbahaya Pak bagi perusahaan? Strategi yang salah atau manajemen yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, Terima kasih. Nah, boleh langsung ya dijawab, Pak. langsung jawab Mbak Nora ya. Iya, iya boleh, boleh. Ini Ananda Aji. Ya, ini juga mahasiswa saya ini. Ya, ini salah satu mahasiswa yang bagus ya di manajemen. Oke, lah Aji, ya dalam manajemen, ya intinya adalah kita harus memiliki seni, ya seni untuk memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita itu, ya. Nah, sehingga ya keberhasilan seorang manajemen itu tidak lain adalah dukungan dari orang-orang di sekitar manajer itu, pimpinan itu. Nah, kegagalan mungkin ada dan kegagalan selalu membayangi seorang manajer dalam keputusan-keputusannya, ya. Tetapi jangan takut untuk gagal. Yang perlu Anda lakukan adalah takut tidak berbuat, ya. Takut tidak mengambil keputusan, ya. Ya, jangan takut gagal karena kegagalan itu akan menjadi pembelajaran di periode yang akan datang. Akan menjadi modal dasar Anda untuk melakukan ya penilaian ya atau evaluasi terhadap kegagalan itu. Saya katakan tadi, jangan gagal disebabkan oleh hal yang sama, ya. Tapi bagaimana kita bisa keluar kepada masalah-masalah yang ada dengan ya mengoptimalkan seluruh sumber daya, ya, mengoptimalkan seluruh sumber daya. Bagaimana cara mengoptimalkan seluruh sumber daya? Ah, ini pertanyaannya, ya. Bagaimana caranya? Gampang ya, gampang. Yaitu dengan ya bagaimana kita melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kapan itu efisiensi dilakukan? Efisiensi dilakukan pada waktu proses aktivitas bisnis. Kita bila bisa melakukan efisiensi, efisiensi adalah penghematan. Kita bisa melakukan penghematan pada waktu proses. Jangan di output, jangan di akhir. Tidak bisa. Karena akhir adalah efektivitas yang menjadi ukuran. Ya, efektivitas yang menjadi ukuran. Keberhasilan kita karena ada hasil yang efektif. Didukung dengan efisiensi pada waktu proses terjadi. Ya, makanya harus dua jalan. Keberhasilan itu tercapai karena efisiensi dan efektivitas. Itu harus dua-duanya, ya. Nah, itu. Jadi jangan memang memilih sesuatu yang jelek. Mulai dari proses perencanaan, ya, pilihlah alternatif-alternatif yang terbaik di antara ya alternatif yang ada. Kalau sengaja memilih yang jelek, pasti hasilnya akan jelek. Ya, bahan bakunya jelek, ya bisa saja ya hasilnya juga jelek. Ya kan seperti itu. Tapi kita harus memilih yang terbaik di antara yang baik. Yang terbaik di antara yang baik. Bagaimana tidak ada yang baik? Maka ya yang terbaik, maka pilihlah yang baik di antara yang terjelek. Ya kan seperti itu. Ya. Seperti itu Bu Nora, Mbak Nora ya. Iya. Jadi yang Ya, Pak. ditakutkan adalah takut untuk berbuat. Bukan pada takut merencanakan, bukan takut pada implementasi, tapi takut untuk berbuat.
Ya, Ya, iya. ya, Saya kira Bapak. itu Mbak Nora. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban terbaiknya dan Pak Alaji sudah ini ya Terima sudah kasih juga Pak penjelasannya. Ya, Pak ya, Haji. Ya, Nanda. baik. Masih ada waktu sekarang sudah 15.10 atau mungkin kami buka satu pertanyaan lagi atau bagaimana Pak? Dan Bisa sebelumnya ada malah pertanyaan lagi. kami sudah konfirmasi bahwa untuk link absensi sudah dikirimkan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat nanti dimohonkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan melalui via chat seperti itu. Baik, karena sekarang di sini sudah menunjukkan 15.12, mungkin kami tutup saja terlebih dahulu ya Pak ya. Sudah mungkin di tempat Bapak sudah memasuki waktu asar ya Pak ya, sudah mendekati waktu Ya, asar juga. Nah, sudah mau jadi sholat sebelum asar. ya, Sudah masuk sholat asar. sudah masuk ya Pak. Baik, Iya, sebelumnya boleh kami ini untuk memperkenalkan penerbit dan juga menjelaskan tentang penerbit kami begitu. Jadi di sini kami silakan, sebelum silakan. ya ya baik Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Nora, Bapak Ibu mungkin ada yang masih baru bergabung. Saya adalah admin satu di penerbit nulis hemat begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk menerbitkan bukunya di penerbit kami, bisa hubungi saya langsung gitu atau mungkin bagian admin marketing kami. Jadi nanti kami akan membantu Bapak Ibu yang mungkin akan menerbitkan buku tapi ragu begitu. Bagaimana sih caranya Mbak? Saya ingin menerbitkan buku nih, ada naskah, ada penelitian, ada disertasi, tetapi saya tidak tahu dan tidak paham bagaimana caranya untuk menerbitkan buku tersebut agar bisa ber-ISBN seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan kami bantu bagaimana caranya untuk menerbitkan buku tersebut. Nah, di sini kami ada empat penerbitan Pak biaya yang harus diinikan, yang dijelaskan. Yang pertama yaitu kami ada paket hemat. Nah, untuk paket hemat ini itu biayanya senilai Rp500.000. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin S2 atau yang lainnya ada buku atau naskahnya yang sudah dalam bentuk buku umum ingin diterbitkan bisa dengan biaya Rp500.000. Jadi kami yang beri tempatkan kepada Bapak Ibu dan sudah mendapatkan 3 eksemplar buku fisik juga. Yang kedua kami juga ada paket tunggal Bapak Ibu. Nah untuk paket tunggal ini itu biaya itu senilai Rp1 juta. Ini cukup Bapak Ibu memberikan naskah yang sudah menjadi naskah umum kepada kami begitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyesuaikan dengan template dan tidak juga menyesuaikan dengan hal yang lainnya. Jadi kami akan bantu melihat dari proses KBBI, EYD dan juga penyesuaian template seperti itu. Jadi Bapak Ibu hanya menerima naskah sudah selesai. Dan selanjutnya kami juga ada konversi Bapak Ibu. Nah, di konversi di sini mungkin ini sangat relate untuk mahasiswa S2 begitu ya, karena pasti banyak disertasi, penelitian dan lain-lainnya yang Ya, betul. berkaitan dengan penelitian begitu kan Pak. Nah, tetapi mereka tidak bisa bagaimana sih Mbak? Ini sekarang ISBN prosesnya sangat sulit sekali. Kami harus konversi dahulu, kami tidak paham bagaimana cara konversi. Nah, itu kami akan bantu Bapak Ibu. Jadi kami cukup berikan penelitian, disertasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian Bapak Ibu, berikan kepada kami, konfirmasi kepada kami. Nah, kami yang akan membantu buku Bapak Ibu untuk konversi naskah. Jadi bisa terbit beri SBN. Nah, kami pastikan setiap naskah penelitian itu kami akan bisa terbit beri SBN seperti Bapak Ibu. Karena itu tanggung jawab kami sebagai penerbit yang berjanji akan menerbitkan. Tetapi untuk biaya penerbit ini itu senilai Rp1.450.000. Tetapi ini sudah VHKI dan juga free 3 eksemplar buku fisik selain fasilitas-fasilitas lainnya begitu. Dan selanjutnya kami juga ada yang terakhir itu paket ghostwriter. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sangat sibuk yang sibuk melakukan penelitian atau yang lainnya atau ada yang asisten dosen atau selainnya, jadi tidak sempat menerbitkan buku, maka kami juga bisa bantu Bapak Ibu untuk menerbitkan buku dari mulai penerbitan, pembuatan sampai buku Bapak Ibu terbit ber-ISBN. Untuk biaya ini mungkin cukup lumayan, tetapi ini tidak sebanding dengan yang didapatkan oleh Bapak Ibu yaitu. Jadi untuk biayanya senilai Rp4 juta. Sudah mendapatkan 4 hardcover, sudah HKI dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ulasan video yang kami gabungkan dengan profil Bapak Askar tadi begitu ya Pak ya. Dan selanjutnya kami juga ada bab kolaborasi. Nah, kolaborasi ini itu biayanya mungkin ini sesuai dengan mungkin Rp150.000 per bab Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, saya berminat untuk menerbitkan buku contoh tentang strategi manajemen bisnis. Tapi saya ingin berkolaborasi. Nah, berkolaborasi jadi satu buku itu bisa maksimal 12 orang. Misalkan nih,
Bapak Ibu mengajak rekan-rekannya untuk menerbitkan buku kolaborasi tentang manajemen bisnis. Nah, itu boleh. Jadi, The Belas Bab itu biar per bab 150 sudah mendapatkan satu buku Bapak Ibu dan sudah juga terbit dari SBN. Jadi ini bisa menjadi tambahan atau acuan bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin cerdas ya Bapak Ibu ya yang untuk mendapatkan nilai seperti itu Bapak. Nah, itu mungkin dari kami dan juga untuk yang bertanya tadi dimohonkan kepada Bapak Catur Sahriani dan juga La Aji untuk mencantumkan nomor telepon karena kami sedikit ada reward ya bagi Bapak Ibu sudah bertanya pada webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Ini menjadi kehormatan bagi kami juga Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin Bapak sangat sibuk sekali begitu, tapi sempat meluangkan waktu untuk webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya Bapak Askar dan terima kasih juga kepada rekan-rekan. Ya Bapak, semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Pak ya dan mungkin buku-buku yang lainnya bisa diterbitkan juga di tempat kami boleh karena beliau sudah berkolaborasi kemarin dengan Bapak Andi juga ya Pak ya yang sudah menerbitkan buku dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu juga untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan ini mungkin sangat bermanfaat juga terutama bagi kami begitu sebagai bagaimana sih strategi kami untuk meningkatkan bisnis-bisnis kami di penerbit khususnya seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Askar dan rekan-rekan semua. Saya sendiri mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mungkin kalimat-kalimat yang salah dan terima kasih kepada Bapak Askar sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Dan sama-sama. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum mudah-mudahan bisa kembali lagi ya bersua di seminar ya. Amin Bapak. Iya siap Bapak. Amin Pak. Semoga nanti bisa ke depannya webinar lebih lanjut dan mendapatkan ada buku lagi menyusul. Siap, amin Bapak, amin. Ya, terima kasih banyak Bapak. Iya, sukses untuk semuanya. Amin Bapak, amin. Iya, oke. Saya juga live ya. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya Bapak. Mohon dikontak-kontak. Siap. Kalau ada, ya siapa tahu bisa charter atau apa ya. Iya. Siap. Iya, terima kasih banyak untuk kerjasama yang baik dari penulis hemat Indonesia. Ya, sukses selalu dan berjaya untuk aktivitasnya. Amin. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Boleh foto dulu Pak sebelum di live Pak. Oke, ya kita foto bersama. Mungkin yang lain bisa buka kameranya. Iya, boleh disilakan kepada rekan-rekan untuk buka kameranya jadi bisa foto bersama ya Pak ya. Karena iya, betul. La Aji, saya belum bisa buka kameranya. Iya, boleh. Ini ada Elizabeth, ya, Bu, silakan. Baik. Ya, Bapak. ada siapa? Nur Reski, iya. Ya, Farel. Ilham mana Dila? Ya, oke. Iftia, oke. Ilham, ya. Kelvin, Kelvin. Nah, gimana Kelvin? Ilham, ya. Siapa lagi? Viviliana, Yulga Sriwangi, mana kameranya? Nabila. Ya, boleh. Oke, kita mulai. Itu. Mana? Irtia, senyum-senyum Irtia. Alfian. Elizabeth. Ini udah siap tadi. Ada Pak. Kamera. Oke. Astrid, mana Astrid? Dia oke, Alfian, oke. Siapa lagi? Elizabeth, mana Elizabeth? Wilga mana Wilga? Wilga belum muncul kameranya Wilga. Oke, sudah. Arkam, oke. Ya. Triandini. Gimana Triandini? Mana kameranya Triandini? Nah, tangannya yang kelihatan Triandini. Siap, kita hitung Pak untuk foto Pak. Yosin. Iya.
Oke, Dewi, oke. Viviliana, mana Viviliana? Viviliana. Mana kameranya Viviliana? Restina, Asrip, ya Stephen, mana yang lain. Ya, supaya kita bisa foto sama-sama. Iya, Ya. Kelvin, Pak. Kelvin. Saya Pak. Nah, ini Kelvin ini. Ya, ceria terus kalau dia. Siap nih Pak, siap nih. Siap. Itu orang Sulawesi, siap nih. Siap sekali Amin, siap. maksudnya itu. Iya, Iya, siap, siap Pak. sekali Pak. Siap sekali. Oke. Isra, Isra mana Isra? Asrit, Pratiwi, Iya Pak, ini ada. Viviliana, Wilga mana Wilga? Wilga. Nur Reski, oke. Oke. Ya kasih naik sini supaya kelihatan mukanya Nur Reski. Ya, kita tambahin lagi. Oke, Nur Reski. Ya, ya. Oke. Sudah Oke. semua, Pak? Yang lain Oke. belum Iya. terbuka nih Satu, gilirannya. dua, 1, tiga. 2, 3. Oke. Satu kali lagi, Pak. Gaya bebas boleh? Ya, Mungkin. ya Ya, bebas ya, oke. 1, ya, Semangat. 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima Oke. Oke, kasih. Terima kasih semuanya banyak semuanya. ya. Terima kasih. Semoga kesuksesan berada di kita semua. Ya. Amin. Amin, amin, Amin ya amin. Amin, rabbal Pak. alamin ya. Amin. Amin Pak, amin. Oke, Amin, Pak. Amin. hendaku Makasih banyak semuanya Pak. yang bergabung ya. Selamat Amin, Pak. berlibur ya, sudah berlibur minggu depan. Ya, Iya. sukses Baik. untuk semuanya. Amin. Amin. Baik, Terkhusus Pak. Terima untuk kasih, penerbit Pak. ya. Amin. Ya, Amin. Amin. semoga Amin. kolaborasi kerjasama senantiasa kita bisa wujudkan. Siap, siap, Pak. Banyak Siap, boleh. dosen-dosen tadi nanti ya saya hubungi dosen-dosen yang lain supaya bisa Siap, Pak. tulisannya ya Baik, baik. Boleh, Bapak. melalui Boleh. terbit melalui penulis hemat ini. Baik, boleh sekali, Oke, Bapak. saya pamit ya. Siap, Bapak. Sukses untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Mantap.